Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doaku senantiasa kepada kamu semuanya agar diberi Allah kesehatan lahir batin dan diberi Allah rezeki yang berlimpah ruah berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita menggali, bertausiah kembali, mengulang kaji yang telah kita sampaikan pada episode pertama dan seterusnya, untuk lebih memahami bahwasanya di dalam pengenalan diri seseorang, pribadi seseorang tidaklah sama, karena proses diri pribadi seseorang itu mengalami yang namanya perubahan, baik sikap, tingkah laku, bahkan pengetahuan ilmu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggarisbawahi di dalam pengenalan diri itu. Kalau kita kembali rujuk kepada Al-Quran surat Al-Alaq, ya, dari Iqra, ya, dari makna Iqra itu tidak semua orang memahami apa itu Iqra. Ya. Secara bahasa Iqra itu ya baca. Namun pertanyaannya, alamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada seseorang itu malam ya'lam, apa-apa saja yang tidak kau ketahui. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, jika kita dalam belajar memahami kaedah-kaedah pengenalan diri pribadi hanya berpegang teguh kepada buku ataupun kitab ataupun karangan ulama siapa saja, itu sangatlah pelik sekali, ya, sangat naif sekali. Karena Imam Ghazali telah berkata, kau jangan menuduh orang itu kafir, kau jangan menuduh orang itu musyrik, kau jangan menuduh orang itu sesat. Itu pesan Imam Al-Ghazali. Sebelum kau masuk dan kau pelajarin, barulah engkau bisa menyimpulkan, berijtihadlah engkau pada dirimu bahwasanya orang itu salah ataupun benar. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, di dalam hal ini saya seperti mana dari awal sudah saya katakan, ini adalah pengalaman pribadi spiritual saya, yang mana saya belajar mengenal dan memahami itu dari tahun 90 hingga akhir hayat saya ini. Bukan kita itu mau mengatakan si Polan salah ataupun benar, tapi coba kita kembali ke dasar dalam pelajaran tausiah pengenalan diri, baik yang disampaikan oleh orang-orang ulama, ya, coba kita sambil ulang kembali. Nah, alamal insana ma lam ya'lam, itu kata kuncinya. Allah lah yang mengajarkan kepada dirimu apa-apa yang tidak kau ketahui. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, malam ini kita akan bongkar kembali di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq, ya, fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq, ya. Sanurihim, akan kupertunjukkan kepada Allah, akan kuperlihatkan
ayati, kekuasaan-kekuasaanku, kekuasaan Allah, fil afaqi, dari segala penjuru sudut, dari segala arah. Apa itu? Ufuk, sudut. Sudut apa? Ya sudut. Dari segala sudut, sudut pandang, sudut pengetahuan. Iya. Ayatina fil afaqi, dari segala sudut, wa fi anfusihim, dan pada dirimu sendiri. Hatta, sehingga yatabayyana, engkau memahami, ya, mengetahui, memperhatikan, lahum, bagimu, annahu haq, bahwasanya, supaya engkau mengetahui akan kebenaran, annahul haq, yaitu Al-Quran. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, sanurihim ayatina, akan kupertunjukkan kepada Allah, akan kupertunjukkan, kata Allah, ya, ayatina, ya, apa itu? Kekuasaan Allah, fil afaqi, dari segala sudut penjuru, afaq, ufuk, ya, mulai dari ufuk timur sampai ufuk barat. Itulah makna kata afaqi, ufuk, sudut, ya, wa fi anfusihim, dan dari segala sudut dirimu. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, pada pelajaran yang kemarin, ya, di dalam kitab Kimiya'atus Sa'adah, ya, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah, ya, menerangkan bagaimana cara mengenal diri pribadi dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Pertama, kesahihan dan kefasihan beliau dalam bertauhid sudah diakui seluruh dunia. Bahkan seluruh ulama-ulama tauhid dan seluruh ulama-ulama tasawuf, ya, merujuk kepada kitab beliau. Lantas apalagi yang mau dipertanyakan? Tinggal sahabat-sahabat tausiah Islami rahimakumullah hadirin, bagaimana cara kita memahami kitab beliau kalau kita tidak bertanya kepada Allah, yaitu karena Allah sendiri sudah berjanji. Apa janji Allah? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra kitabaka binafsi. Bacalah kitab yang ada dalam dirimu. Begitu caranya. Ya. Jadi kalau kita membaca Iqra kitabaka binafsika, kau baca kitab yang ada dalam dirimu, dari mana engkau mau kemana engkau, akan kemana engkau, maka kitalah yang akan mendapat jawabannya. Sahabat-sahabat tausiah Islami rahimakumullah, di dalam hal ini Imam Al-Ghazali menerangkan kepada kita wabi ampusihim, itu di dalam diri pribadimu, yaitu ada kalimat anfus. Ya, kata lain dari anfus ini adalah nafs. Nafs sama dengan jiwa. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, dalam pelajaran yang kemarin kita sudah sama-sama mengetahui jiwa itu, ya, berada, bersemayam di dalam hati. Nah, ini dia. Jiwa itu, ya, nafs itu berada di dalam hati. Hati dalam bentuk apa? Tentu jawabannya hati dalam bentuk jasad. Ya, hati dalam pengertian jantung. Nah, karena makna hati, makna kata hati, qulub, ya, qulub, ya, bisa dimaknakan dia dalam pengertiannya jantung atau qalbi.
Nah, hadirin sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingin memahami, mendalami pengenalan diri pribadi kita, lantas apa untungnya? Apa untungnya kita mengenal diri pribadi? Inilah yang mau kita bahas malam ini, kelanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu yang disebut dengan An-Nas, ya. Manusia makhluk penuh dengan rahasia, ya. Kenapa Allah ciptakan manusia itu dengan sebutan makhluk penuh rahasia? Ya. Apa itu manusia? Makhluk penuh rahasia. Ya, contoh. Hari ini kita lihat orang itu bodoh dan tolol. Bahkan kita bully, ya, kita ejek, kita hina, kita caci, bahkan kita jengkalin. Alah, kau kan anak kemarin, kan begitu kebayang manusia. Alah, siapa itu? Si Polan, anak kemarin yang baru kenal kepada seseorang, katakanlah orang buruk, kan itu yang terjadi, yang timbul di dalam otak dan pemikiran manusia itu. Tanpa kita sadarin, orang yang kita katakan itu anak kemarin, dia lebih mengetahui ini ketimbang yang lain. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Maka kata Allah, perhatikanlah apa yang ada dalam dirimu. Inilah dia, makhluk penuh dengan rahasia. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kenapa manusia itu makhluk penuh dengan rahasia? Karena Allah sudah bersumpah. Sumpah Allah itu jangan kau langgar. Sumpah Allah itu jangan kau ingkarin. Ya, dalam pelajaran kemarin kita sudah tahu apa sumpah Allah, fi ahsani taqwim. Selesai. Allah ciptakan manusia itu dalam fi ahsani taqwim. Apa itu? Sempurna. Nah, kesempurnaan manusia inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita. Sesungguhnya diri pribadi sudah sempurna diciptakan Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan, ya, dalam kitabnya, bahwasannya manusia itu adalah makhluk penuh rahasia. Rahasia pertama, kita sudah tahu bahwasannya manusia itu terdiri. Ini dia. Manusia itu terdiri dari apa? Ada jasmani, ya, atau kata lain raga, apa? Rangka, atau bahasa sederhananya apa? Sarang. Nah, ya, ingat di dalam surat Yasin ayat 36 Allah sudah menyatakan dengan jelas dan terang bahwasanya, ya, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Ingat, sahabat-sahabat tausiah Islami, buka surat Yasin ayat 36. Allah sudah bersumpah, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Sesungguhnya aku telah menciptakan azwaja kullaha, berpasang-pasangan. Itu dasar pertama. Ya. Artinya kalau ada jasmani, raga, sarang manusia yang nampak oleh mata kasar, maka jawabannya juga ada jasmani gaib. Jasmani gaib. Dari mana dasarnya jasmani gaib? Yasin ayat 36. Baca dan pahami. Yang kedua, Allah juga telah bersumpah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakanmu min zakari wa unsa, ada laki-laki dan ada perempuan. Artinya di dalam jasmanimu itu ada sifat perempuanmu, dan di dalam jasmanimu itu ada sifat laki-lakimu. Jujur bahwa tanya dalam diri pribadimu,
Kalau kau bukan sifat jasmanimu itu ada sifat perempuan, ya, plus sifat laki-laki, pertanyaannya dari mana engkau lahir? Kalau tidak, perempuan itu adalah ibu kandungmu, laki-laki itu adalah ayah kandungmu. Maka sifat ayah ini dan sifat ibu ini menjelma menjadi satu, itulah diri pribadimu. Lantas mau lari kemana Anda? Anda laki-laki, pasti Anda memiliki sifat ibu dalam diri Anda. Kalau Anda tidak memiliki sifat keibuan dalam diri Anda, pasti anak Anda sudah Anda bunuh. Pasti Anda sudah ada cekek. Kenapa? Karena mempunyai sifat itu adalah seorang ibu. Rahim. Dia memiliki sifat rahim. Nah, begitu juga seorang ayah. Sifat ayah, dia punya rahman. Dia punya rahman. Anda laki-laki, maka Anda memiliki kedua watak, tabiat, sifat kedua orang tua Anda. Makanya dinyatakan Allah di dalam surat Yasin ayat 36. Apa itu? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya. Makhluknya iya, mau hewan, mau tumbuhan, apa saja yang ada di bumi ini, itu sumpah Allah nyatakan berpasangan. Jika ada jasmani ragamu dalam bentuk yang nyata, yang bisa kau lihat, pasti ada jasmanimu dalam bentuk gaib. Ini pemahaman tingkat, kalau di kampung kami namanya anak-anak baru belajar ngaji. Ya, kalau di daerah kami ini baru belajar ngaji. Ya, sebelum orang itu belajar ngaji, dia harus tahu dulu siapa ayahnya dan siapa ibunya. Sahabat-sahabat tauhid Islami yang dirahmati Allah. Ya, apa untungnya kita belajar mengenal diri? Maka apa kata Allah? Ya, di dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW berkata, qalbul mu'minin baitullah. Apa itu? Hatinya orang yang beriman itu rumah Allah. Rumah Allah. Rumah Allah. Sahabat-sahabat tauhid Islami, apa untungnya belajar mengenal diri? Supaya hatimu itu Allah adem, Allah senang, Allah suka, Allah gemar, Allah nyaman tinggal di hatimu. Kalau di dalam hati sanubarimu Allah bersemayam, maka Allah akan bersumpah juga dalam hadis qudsinya, barang siapa yang menyakiti hati hamba-hambaku yang mukmin, maka berarti mereka menyatakan perang kepadaku. Akulah yang menjadi matanya, akulah yang menjadi tangannya, akulah yang menjadi kaki dan sebagainya. Itulah janji Allah. Sahabat-sahabat tauhid Islami yang dirahmati Allah. Jiwa, di dalam jiwa itu, perhatikan baik-baik. Allah titipkan di dalam jiwa sanubari manusia itu ada syahwat. Ya, syahwat dan khadab. Nah, ya, dalam Ihya Ulumuddin dan juga kitab Kimiatus Sa'adah, jiwa itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah sebagai raja. Ya, syahwat itu adalah penagih pajak. Khadab itu adalah polisinya. Perhatikan, Imam Al-Ghazali ya, memberikan penggambaran kepada kita bahwasanya jiwa nafs manusia itu memiliki 3 kekuatan. Di dalam jiwa itu ada syahwat dan khadab. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan jiwa itu adalah raja, syahwat itu adalah penagih pajak, khadab itu adalah polisnya. Sekarang, jika jiwa ini, ampus ini punya si A, maka jiwanya adalah jiwa si A.
Berarti si A ada berapa? Bertambah jadi satu lagi. Kemudian syahwat ini punya siapa? Punya si A. Berarti si A bertambah lagi. Syahwat khodok ini punya siapa? Punya si A. Maka si A ada berapa? 1, 2, 3, 4. Paham? Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kalau kamu tidak pernah lagi mengkaji ulang pelajaran-pelajaran yang sudah kau pelajari, dan kau merasa puas dengan pelajaran yang dulu kau pelajari, tanpa kau sadari, ya, pelajaran yang kau pelajari dulu itu sudah usang. Ternyata pemahaman manusia sekarang lebih jauh. Ya. Bagaimana kita merefleksikan ampus ini dalam bentuk teknologi? Paham? Kita hanya berputar masalah ampus. Orang sudah bikin pesawat terbang, orang sudah bisa bikin kapal selam, orang sudah bisa menuju ke bulan, ke Apollo dan sebagainya. Kita baru berputar masalah ampus, masalah nafs, masalah jiwa. Belum juga selesai khatamnya. Perhatikan baik-baik. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sumpah Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati, berkatalah Allah kepada para malaikat, hai malaikat-malaikatku, ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di atas bumiku. Nah, pertanyaannya, khalifah yang dikatakan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bersinergilah dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya jiwamu itu adalah raja. Itu yang pertama. Kemudian di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan surat Asy-Syura ayat 53, ya, syiratillahi. Jadi orang-orang yang mendapatkan syiratillahi, thariqah ilallah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian liya'budun, ya, Quran surah Az-Zariyat ayat 56, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, di sini harus kita pahami makna liya'budun ini artinya apa? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, ya, apa betul liya'budun itu beribadah? Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir, makna liya'budun ini bukan semata-mata beribadah, tapi adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya liya'budun, ya, abdi, orang yang menyembah, orang yang mengabdi kepada Allah disebut a'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaannya, apa iya kau mau melakukan penyembahan, pengabdian kepada sesuatu yang kau tidak kenal? Paham? Apa mau kau patuh kepada seseorang yang mana orang itu tidak kau kenal? Apa iya kau mau mengakui dia ayahmu kalau kau tidak kenal kepada ayahmu? Maka kalimat liya'budun pengertiannya bukan hanya sebatas mengabdi, tapi pengertiannya adalah ma'rifatullah. Kalau kau sudah ma'rifatullah, sahabat-sahabat tausiah Islami, pasti tanpa harus disuruh, kau sudah otomatis abdillah, jadilah kau hamba Allah. Maka berlakulah Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ini, apa jadi Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu ma'rifatullah, mereka itu harus kenal dulu kepada Allah, barulah berlaku liya'budun. Kalau kita tidak kenal sama siapapun, kalau kita tidak pernah kenal, tidak pernah jumpa. Kamu kenal sama si Ibrahim? Kenal. Pernah jumpa? Pernah. Itu namanya ma'rifat.
Pernah ngobrol, pernah ngopi bareng, pernah. Itu namanya ma'rifatullah. Kau kenal sama si Ibrahim. Si Ibrahim mana ya? Ibrahim itu banyak. Berarti kau belum ma'rifatullah. Begitulah makna kata liya'budun. Seseorang bisa mengabdi kepada Allah apabila orang itu ma'rifatullah. Jadi makna Az-Zariyat 56 itu maknanya adalah ma'rifatullah. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu illa kecuali dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat tausiah Islami, kemudian di dalam Al-Baqarah Allah telah menerangkan kembali lagi bahwasanya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa hudal lil muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman kepada yang gaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedangkan perkara yang nyata aja kita belum memahami dengan benar. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana dengan yang gaib? Kembali lagi pada jiwa. Oleh karena itu, kenalilah jiwamu, kenalilah syahwatmu, kenalilah khadabmu. Wujudkanlah dia dalam bentuk nyata. Tidak lagi cerita gaib di dalam jiwamu, bahwasanya syahwatmu itu nyata, khadabmu itu nyata. Mudah-mudahan dalam tausiah yang sederhana ini berguna untuk kita semuanya. Kudoakan kamu semuanya sehat walafiat dan diberi Allah rezeki yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.